Assalamualaikum sahabat semua. Kalau dilihat sepintas bangunan-bangunan irigasi seperti ini baik-baik saja dan tidak ada masalah. Karena memang ini bangunan irigasi yang masih baru, jadi kualitasnya belum teruji oleh waktu. Tapi selang beberapa tahun mungkin Anda dapat melihatnya sendiri, banyak bangunan irigasi ini yang mulai rusak, baik retak-retak, mulai abrol ataupun bentuk yang mulai berubah dan bergeser. Ini tidak lain disebabkan karena ulah para pemborong nakal yang ingin meraup keuntungan besar dengan cara memanipulasi volume bangunan irigasi. Mengapa ini bisa terjadi? Bukankah setiap proyek pembangunan ada pengawas atau konsultannya? Selain kadang-kadang ada antara pemborong dan konsultan, para pemborong nakal ini mempunyai cara-cara yang sangat lihai dalam memanipulasi volume bangunan irigasi sehingga tidak kentara. Ini dimungkinkan karena para konsultan atau checker ini biasanya mengecek kualitas atau kuantitas bangunan irigasi ini hanya dari muka saja. Dan yang kedua, masa pemeliharaan atau pertanggungjawaban dari pihak pemborong sekitar 6 bulan. Ini yang membuat mereka berani berspekulasi bahwa bangunan-bangunan irigasi yang sudah melewati atau tahan 6 bulan maka dipastikan akan cool dan tidak bermasalah. Dan bagi Anda sebagai anggota masyarakat atau mungkin pemangku kepentingan bagi bangunan irigasi ini, tidak ada salahnya untuk sekedar tahu bagaimana trik-trik para pemborong nakal ini dilakukan. Kalau pada waktu-waktu dulu, trik para pemborong ini yaitu dengan mengurangi porsi semen. Tapi ini sangat kentara dan sudah lama tidak dilakukan. Mereka telah melakukan inovasi baru dalam melakukan trik-trik ini. Berikut trik-triknya. Untuk bangunan irigasi yang menempel pada tanggul seperti ini, apalagi jauh dari pemukiman, ini merupakan makanan empuk bagi para pemborong nakal. Biasanya bangunan yang menempel pada sisi tanggul ini merupakan pasangan batu yang berbentuk persegi panjang pipih ataupun jajaran genjang. Para pemborong nakal ini tidak akan melakukan pembangunan sesuai dengan bentuk yaitu persegi panjang penuh, tetapi akan menimbun sebagian pada sisi yang berhadapan dengan tanggul dengan tanah atau puing-puing ataupun material yang mutunya rendah. Sedangkan untuk bangunan irigasi yang tertanam ke dalam tanah cukup dalam, maka pemborong nakal akan melakukan kecurangan untuk memanipulasi volume bangunan ini dengan memainkan galiannya. Mereka akan melakukan penggalian seperti bentuk kepala mobil kijang. Dengan sisi galian yang ukurannya penuh pada bagian depannya saja. Karena para konsultan atau checker biasanya akan mengecek pada bagian depan dengan cara ditusuk-tusuk.
Dan untuk menjaga agar bangunan irigasi terutama yang cukup tinggi agar tidak roboh, para pemborong nakal ini akan membuat semacam cakar ayam untuk tiap beberapa puluh meter bangunan irigasi. Begitulah kira-kira cara para pemborong nakal dalam mengakali volume bangunan irigasi. Bagi Anda sebagai anggota masyarakat atau khususnya para pemangku yang berkepentingan, mohon kewaspadaannya agar bangunan-bangunan milik kita itu awet dan tahan lama. Dan bagi Anda para pemborong yang ingin meraup keuntungan besar, cara ini juga boleh untuk jadi rujukan. Kalau Anda belum tahu caranya, cukup sekian, terima kasih. Sampaikan selalu kritik dan saran sebab puji-pujian hanya untuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.